Bab 113, dalam daftar. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa 1 bulan kemudian, kultivasi Lin Chen telah mencapai tahap akhir dari alam pemurnian tubuh tingkat 9. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, semua orang hanya bisa melihat ke atas. Mendengar suara-suara yang membicarakan Lin Chen di sekitarnya, wajah Xie Wei menjadi semakin jelek, seolah dia tidak senang karena semua orang sangat memuji Lin Chen. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam, jadi kenapa, dia hanya beruntung. Beruntung. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan cibiran di wajah mereka. Mereka membunuh ratusan monster dan berurusan dengan Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima. Mungkinkah ini dijelaskan dengan keberuntungan? Tanpa kekuatan yang kuat, bagaimana mungkin melakukan ini? Lin Chen mengangkat kepalanya dan melirik Xie Wei. 1 bulan telah berlalu, dan kultivasi Xie Wei sebenarnya telah mencapai tahap akhir dari alam Tiangang. Auranya kuat dan panjang. Dan ada beberapa orang di sekitarnya, yang memiliki tingkat budidaya terendah berada di tahap tengah alam Tiangang. Mereka semua jelas jenius di tingkat murid sekte dalam. Kualifikasi Xie Wei sangat bagus, dan dia menunjukkan tanda-tanda terobosan sebulan yang lalu. Lin Chen tidak terkejut jika dia menerobos ke tahap akhir Tiangang hanya dalam 1 bulan. Setelah meliriknya, Lin Chen berbalik dan melanjutkan menuju aula misi. Melihat adegan ini, Xie Wei langsung berteriak dengan marah, Lin Chen, berhenti. Ada apa? Kata Lin Chen lembut. Xie Wei tertegun sejenak, tetapi dikejutkan oleh ketenangan Lin Chen, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Ketika dia memikirkan tentang hubungan antara Lin Chen dan Ao Xin, dia tidak bisa menahan rasa cemburu, dan berkata dengan dingin, kamu adalah tidak terlalu kuat. Qiang, bahkan monster level rendah level kelima bukanlah lawanmu. Bagus sekali, ayo kita bertanding, aku ingin membuktikan bahwa kamu tidak lebih dari itu. Wow. Begitu kata-kata Xie Wei keluar, terjadi keributan di sekelilingnya. Xie Wei meminta Lin Chen untuk berdiskusi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lagi pula, Xie Wei adalah murid veteran jenius dari Sekte Dalam, dan Lin Chen hanyalah murid baru dari Sekte Dalam. Xie Wei mengambil inisiatif untuk mengusulkan diskusi. Anda tahu, Lin Chen saat ini hanya berada pada tahap akhir dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, sementara Xie Wei sekarang berada pada tahap akhir dari alam Tiangang, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lin Chen. Lebih penting lagi, Xie Wei masih berada di peringkat 489 di peringkat Tianji. Untuk menduduki peringkat di peringkat Tianji, bisa dibayangkan bakat dan kekuatan Xie Wei. Dan murid jenius sekte dalam lainnya seperti Xie Wei tidak akan melakukan hal yang menurunkan status mereka. Bagaimanapun, menantang murid dengan tingkat kultivasi lebih rendah dari dirinya, bahkan jika dia menang, bukanlah hal yang terhormat. Ini, Xie Wei, apakah ini terlalu berlebihan? Jika anak ini menyinggung perasaanmu, kami akan menanganinya secara pribadi, mengapa repot-repot membawanya ke panggung? Beberapa murid dalam sekte Tianji di samping Xie Wei juga ada di sana. Tertegun, dan segera dia berbicara dengan lembut, jelas tidak menyetujui inisiatif Xie Wei untuk menantang Lin Chen. Mendengar ini, Xie Wei mengertakkan gigi, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dia mendengus dingin dan berkata, apa gunanya memberinya pelajaran secara pribadi? Saya ingin memberinya pelajaran di depan semua orang. Murid batin. Dia, hancurkan dia. Beritahu dia apa yang akan terjadi jika kamu melawanku. Beberapa murid sekte Tianji di samping Xie Wei saling memandang, tetapi mereka semua memilih untuk tetap diam dan tidak lagi menghalangi dia. Namun, ketika semua orang terdiam dan diam-diam terkejut dengan tekad Xie Wei, Lin Chen tiba-tiba berkata pelan, saya tidak punya waktu, Anda dapat menemukan orang lain. Dengan itu, Lin Chen terus berjalan menuju aula misi. Lin Chen masih perlu melakukan tugas sekte untuk mendapatkan uang, dapatkan poin kontribusi, tidak ada waktu yang terbuang di sini bersama Xie Wei. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, semua orang tercengang dan memandang Lin Chen dengan heran dan tidak percaya. Apakah ini sebuah penolakan? Namun dibandingkan menolak ajakan Xie Wei untuk bertarung, semua orang merasa Lin Chen sama sekali tidak menganggap serius Xie Wei. Bahkan tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Xie Wei sangat marah. Murid sekte dalam yang berbakat mengambil inisiatif untuk meminta murid sekte dalam yang baru untuk bertarung, tetapi dia ditolak. Dia memamerkan tubuhnya dan mendarat di depan Lin Chen. Dia berkata dengan ekspresi dingin, kamu harus setuju hari ini bahkan jika kamu tidak setuju. Jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi. Wajah Lin Chen menjadi dingin dan dia berkata suara yang dalam, bagaimana jika aku harus pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xie Wei mendengus berat, dan benar-benar mengulurkan tangan dan meraih dada dan kerah Lin Chen, seolah dia ingin mengangkat Lin seluruh tubuh Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen mengerutkan kening, mengepalkan tangan kanannya dan membanting ke depan. Ledakan.
Saat berikutnya, tinju Lin Chen mengenai telapak tangan Xie Wei dengan keras, keduanya terguncang dan keduanya mundur. Kis, itu luar biasa. Lin Chen Chai, yang berada pada tahap akhir dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, setara dengan Xie Wei, yang berada pada tahap akhir dari alam Tiangang. Mengatakan itu, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka pada langkah pertama. Sekarang adil untuk mengatakan bahwa mereka seimbang. Ini terlalu dini. Tetapi fakta bahwa Lin Chen dapat melakukan ini menunjukkan bahwa dia memang sangat kuat. Xie Wei berada di peringkat 489 di peringkat Tianji, dan kekuatan serta bakatnya termasuk yang terbaik di Sekte Tianji. Bahkan jika dia menyerang secara acak, dia berada di luar jangkauan prajurit realem pemurnian tubuh. Tapi Lin Chen memblokirnya dengan mudah, yang secara alami membuktikan kekuatan Lin Chen. Setelah kedua belah pihak mundur, ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, tetapi ketika Xie Wei mendengar diskusi para murid ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Dia tampak sangat marah karena semua orang membandingkannya dengan Lin Chen. Dia berkata dengan suara marah, "Lin Chen, aku tidak akan berada di sini hari ini. Aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon belas kasihan, dan nama keluargaku bukan Xie." Saat dia mengatakan itu, Xie Wei menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Lin Chen. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Lin Chen. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cambuk abu-abu kuno sepanjang 2 meter dari pinggangnya dengan dentang, dan mencambuk Lin Chen dengan keras. Wosh! Cambuk panjang lewat, dan terdengar suara angin menembus udara. Melihat pemandangan ini, tubuh Lin Chen bergetar, dan kulitnya tiba-tiba memancarkan cahaya perunggu, seperti tubuh emas. Kalau begitu bersiaplah untuk mengganti nama keluargamu. Kata Lin Chen lembut, pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk panjang Xie Wei. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat adegan ini. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Xie Wei. Ada aliran cahaya di cambuknya yang panjang, dan jelas bahwa dia telah menggunakan semacam seni bela diri. Dengan pukulan ini, bahkan para prajurit di tahap tengah alam Tiangang tidak berani sangat mudah untuk meremehkannya, tapi Lin Chen masih mengambil inisiatif untuk mengambil cambuk. Bentak. Cambuk abu-abu kuno tiba-tiba ditangkap oleh Lin Chen, membuat suara yang tajam. Namun, di bawah pukulan ini, Lin Chen tetap tidak bergerak dan wajahnya tidak berubah warna. Ketika banyak prajurit di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua sedikit terkesiap. Jika pukulan Xie Wei menimpa salah satu prajurit, dia mungkin akan terluka parah di tempat. Ekspresi Xie Wei juga berubah, dia tidak menyangka Lin Chen menjadi begitu kuat, dia menggunakan kedua tangannya untuk meraih cambuk panjang dan ingin menariknya kembali. Namun, terlepas dari Xie Wei Ru, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menarik cambuk itu kembali dari tangan Lin Chen. Saat berikutnya, bang! Lin Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dan cambuk panjang ditarik ke belakang olehnya, dan seluruh tubuh Xie Wei ditarik ke belakangnya, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya sangat pucat. Setelah Lin Chen menyempurnakan esensi perunggu, teknik pemurnian tubuh perunggunya menerobos ke tubuh perunggu tingkat keempat, dan kebugaran fisik serta kekuatan tinju meningkat pesat. Pada saat ini, kekuatan tinju setinggi 33.000 kg. Kekuatan yang begitu besar, bahkan jika pukulan Xie Wei sangat kuat, dia tidak bisa mengguncang Lin Chen. Xie Wei terlempar ke tanah, dan dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan tangannya. Tidak ada perlawanan. Lin Chen menggunakan tangannya dengan keras, dan dia mengangkat cambuk panjang dengan keras, dan kemudian memukul Xie Wei dengan keras dengan cambuk itu. Bentak. Ah! Suara garing dan jeritan terdengar bersamaan, dan mereka melihat ada bekas darah panjang di dada Xie Wei. Darah mengalir keluar. Bisa dikatakan kulitnya terkoyak, dan parah. Rasa sakit membuatnya langsung berteriak. Berdiri. Ini. Para prajurit di sekitar tercengang. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, Xie Wei dikalahkan oleh Lin Chen dengan bersih. Adapun pertarungan antara keduanya, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Tapi yang tidak bisa disangkal adalah Xie Wei kalah. Menurut peraturan peringkat Tianji, jika seorang murid dalam daftar dikalahkan oleh murid lain, peringkat orang tersebut dalam daftar juga akan dimiliki oleh orang yang mengalahkannya. Xie Wei kalah dari Lin Chen, bukan? Bukankah itu berarti Lin Chen sekarang apakah dia yang ke-489 di peringkat Tianji? Xie Wei adalah yang ke-489 di peringkat Tianji. Ada banyak sekali murid di Sekte Tianji. Dia bisa masuk ke dalam 500 teratas di antara banyak murid kekuatannya bisa dibayangkan tahu. Pada saat ini, dia dikalahkan oleh Lin Chen, tentu saja peringkat Xie Wei di peringkat Tianji juga akan digantikan oleh Lin Chen. Ya Tuhan, Lin Chen baru memasuki peringkat Tianji pada tahap akhir dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Ini sangat menakjubkan. Memasuki peringkat Tianji dengan tingkat budidaya alam pemurnian tubuh belum pernah terjadi sebelumnya.
Sekte Tianji kami selama beberapa dekade sudah berakhir. Semua orang tampak terkejut. Xie Wei kalah dari Lin Chen, dan Lin Chen juga akan memasuki peringkat Tianji dengan budidayanya di akhir alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Murid Sekte Tianji yang telah mencoba menghalangi Xie Wei sebelumnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Xie Wei adalah teman mereka, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh Lin Chen, wajah mereka tidak dapat dibenarkan. Di tanah, Xie Wei masih berteriak. Cambuk yang dilempar Lin Chen tidak benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, namun meski begitu, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan bagi Xie Wei untuk pulih dari cederanya. Melempar cambuk ke samping Xie Wei, Lin Chen berbalik dan berjalan langsung ke aula misi tanpa melihat ke arah Xie Wei lagi. Setelah Lin Chen pergi, beberapa teman Xie Wei dengan cepat melangkah maju dan membawa teriakan Xie Wei. Titik. Pertempuran dengan Xie Wei tidak berdampak sama sekali pada Lin Chen. Di aula misi, Lin Chen melihat kolom misi bintang 3 sebentar, lalu mengalihkan perhatiannya ke misi bintang 4. Misi bintang 3 ditujukan untuk murid tahap awal dan tengah alam Tiangang, sedangkan misi bintang 4 cocok untuk murid tahap akhir dan puncak alam Tiangang. Pada saat ini, Lin Chen telah menyelesaikan teknik pemurnian tubuh perunggu, budidayanya telah menembus, kekuatannya meningkat pesat, dan dia dapat mencoba melakukan tugas bintang 4. Lebih penting lagi, hadiah untuk tugas bintang 4 jauh lebih tinggi daripada hadiah untuk tugas bintang 3. Untuk menyelesaikan tugas bintang 4, Lin Chen bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Di kolom tugas bintang 4, Lin Chen memilih tugas membunuh monster tingkat atas tingkat 4. Setelah menurunkan kartu tugas, Lin Chen menyerahkan tugas itu kepada tetua aula tugas. Penatua aula misi melihat kartu misi yang diserahkan oleh Lin Chen, dengan kilatan keheranan di matanya, dan berkata, Lin Chen, apakah Anda yakin ingin menerima misi bintang 4? Tentu. Lin Chen mengangguk. Oke, aku akan mendaftarkanmu sekarang. Penatua aula misi tidak banyak bicara. Dia juga tahu sesuatu tentang gelombang binatang buas yang terjadi di kota Jingyang. Dia juga tahu sesuatu tentang kekuatan Lin Chen. Dia bisa bersaing dengan Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima. Dia harus memiliki kekuatan untuk membunuh monster tingkat 4 tingkat atas. Setelah misi didaftarkan, tetua aula misi melanjutkan, Lin Chen, kamu tidak melakukan misi apapun bulan lalu. Menurut aturan sekte, kamu perlu melakukan 3 misi sekte bulan ini untuk menebusnya. Tianji Sekte menetapkan bahwa murid sekte dalam setiap bulan, satu tugas sekte harus diselesaikan. Bulan lalu, Lin Chen pergi ke kota Jingyang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah kembali ke sekte, dia mengasingkan diri selama sebulan lagi, yang mengakibatkan dia tidak mengerjakan tugas sekte apapun selama 1 bulan. Bab 114, mendapatkan poin kontribusi. Terima kasih, Penatua, telah mengingatkan saya. Lin Chen sedikit mengangguk, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan sejumlah tugas yang ditentukan oleh sekte bulan ini. Penatua aula misi berkata, selama Anda menyelesaikan 3 misi, Lin Chen, ini adalah kartu misi bagi Anda untuk menerima misi bintang 4. Setelah Lin Chen mengulurkan tangan untuk mengambil kartu misi, dia membungkuk sedikit menuju tetua aula misi, lalu berjalan lurus meninggalkan. Misi bintang 4 yang diterima Lin Chen kali ini adalah membunuh monster tingkat 4 teratas, buaya perak hitam. Buaya perak hitam menghantui rawa-rawa di barat daya pegunungan Merian. Ia sangat kuat, dan sisiknya keras dan halus bahan terbaik untuk membuat pelindung kulit. Sekte membutuhkan kulit buaya lengkap berwarna hitam dan perak. Karena dia menuju ke pegunungan Molian, Lin Chen tidak menyewa kuda Qingwu dari sekte tersebut, tetapi langsung pergi ke pegunungan Molian. 4 hari kemudian, sosok Lin Chen muncul di rawa. Rawa ini sangat besar dan luas, dan terdapat lapisan kabut berkabut yang menggantung di atas rawa. Di tempat seperti rawa, prajurit yang datang ke pegunungan Molian untuk membunuh monster dan mendapatkan batu roh umumnya tidak akan datang. Lagi pula, keseluruhan kekuatan monster di rawa tidak kondusif untuk pertarungan prajurit. Oleh karena itu, daripada membunuh monster di rawa, para pejuang lebih memilih berburu monster di tempat lain. Suasana di rawa sangat sunyi, dan kadang-kadang terdengar suara monster yang meringkik. Kekuatan jiwa Lin Chen menyebar, dan segera berpusat padanya, semua situasi dalam radius 100 meter jatuh ke dalam pikirannya. Setelah melakukan ini, Lin Chen menggunakan transformasi serangan elang dan dengan cepat berjalan menuju rawa. Sebagian besar monster yang terletak di pinggiran rawa adalah monster level kedua dan ketiga. Buaya perak hitam adalah monster level 4 teratas yang menghantui tengah rawa. Saat Lin Chen berlari kencang, tiba-tiba, raksasa tingkat rendah tingkat ketiga bergegas keluar dari rawa, mengangkat kepalanya, memuntahkan inti ular, dan menatap Lin Chen dengan mata dingin. Hampir di saat yang sama, Cangmang raksasa tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan ekornya yang panjangnya lebih dari 10 meter, terayun ke atas dan menghantam Lin Chen. Melihat situasi ini, ekspresi Lin Chen tidak berubah,
dia menghunus pedang besi dingin dengan dentang, dan menusuk ke depan dengan satu pedang. Pedang besi Han meninggalkan beberapa bayangan pedang di udara, dan secara akurat mengenai ekor panjang raksasa itu. Giant Changmang adalah monster level ketiga tingkat atas, dan sangat kuat di antara monster dengan level yang sama. Jika itu adalah prajurit alam Tiangang, akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuh Changmang raksasa ini. Kultivasi Lin Chen telah menembus pada saat ini, dan kekuatannya lebih dari sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Pukulannya mengenai ekor panjang Ju Changmang. Tiba-tiba tubuh besar Ju Changmang terpelintir di rawa, dan meringkik dari mulutnya. Ada bekas pedang yang dalam di ekor panjangnya, yang hampir sepanjang ekornya terpotong. Sisi. Sebelum Ju Changmang terus berteriak, tubuh Lin Chen melintas, dan pedang besi dingin di tangannya dengan cepat menusuk kepala Ju Changmang. Dengan sekali klik, pedang besi dingin Lin Chen benar-benar memotong seluruh kepala Ju Changmang. Ledakan. Kepalanya patah, dan aura raksasa itu segera lenyap. Tubuhnya yang besar jatuh ke rawa, mengeluarkan suara yang tumpul. Lin Chen melirik Ju Changmang, lalu menggunakan pedang besi dingin di tangannya untuk memukul dada mayat itu dengan keras, dan ramuan dalam abu-abu kuno muncul di depan Lin Chen. Ramuan batin raksasa Changmang tingkat atas tingkat ketiga. Menyingkirkan ramuan dalam, Lin Chen berbalik dan melanjutkan menuju kedalaman rawa. Rawa ini sangat luas, dan Lin Chen berjalan maju selama setengah hari sebelum mencapai bagian rawa yang lebih dalam. Dan di sepanjang jalan, dia bertemu dengan sejumlah besar monster yang menghalangi jalannya, mulai dari level tinggi level 3 hingga level tinggi level 4. Monster akan muncul hampir di setiap jarak yang dia jalani. Jumlah monster di sini jauh lebih banyak daripada di tempat lain di pegunungan Molian. Titik. Jauh di dalam rawa, kabut di udara di sini bahkan lebih tebal dan berkabut. Dalam kabut tebal, tidak mungkin untuk membedakan di mana ada monster-monster dan di mana tidak ada monster-monster. Namun justru karena itulah rawa ini menjadi semakin berbahaya. Lagi pula, prajurit tidak bisa mendeteksi monster, tapi monster bisa mendeteksi kedatangan prajurit manusia. Jika serangan diam-diam dilakukan, prajurit manusia bisa langsung mati jika ragu bereaksi. Lin Chen berdiri di atas pohon layu yang patah, ekspresinya sedikit serius. Buaya perak hitam adalah monster tingkat atas tingkat 4, sangat kuat sehingga bahkan prajurit alam Tiangang tahap akhir pun merasa sulit untuk menghadapinya. Aduh. Saat Lin Chen melihat sekeliling, tiba-tiba, sepotong lumpur dalam berputar ratusan meter di depannya. Dua bayangan hitam besar melintas di depan Lin Chen. Pada saat yang sama, bau amis dan tidak sedap melanda. Lubang hidungnya. Ayo. Melihat adegan ini, wajah Lin Chen memadat, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang besi dingin di tangannya. Bang-bang. Lin Chen bereaksi dengan cepat, dan pedang besi Han melewati beberapa bayangan pedang di udara, dan akhirnya bertabrakan dengan dua bayangan hitam yang bergegas ke arahnya. Segera setelah itu, Lin Chen dan dua sosok hitam itu dengan keras mundur ke belakang. Setelah bertarung melawan dua bayangan hitam ini, Lin Chen merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Jika teknik pemurnian tubuh perunggunya belum mencapai tubuh emas perunggu tingkat keempat, saya khawatir gerakan ini saja sudah cukup untuk serius melukai Lin Chen. Namun, dua bayangan hitam itu juga terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya sebelum mereka berhenti. Setelah menstabilkan tubuhnya, Lin Chen menyipitkan matanya dan melihat dua sosok hitam itu. Kedua bayangan hitam itu sangat besar, dan dalam kabut-kabur, cahaya hitam dan perak yang memancar dari permukaannya terlihat samar-samar. Dua buaya hitam dan perak. Mata Lin Chen menyipit. Buaya perak hitam adalah monster mirip buaya dengan tubuh yang sangat besar dan kekuatan terkuat di antara monster tingkat 4 tingkat atas. Sebagian besar monster yang menghantui kedalaman rawa adalah monster tingkat atas tingkat keempat, tetapi secara umum, monster tingkat atas tingkat keempat memiliki wilayahnya sendiri, dan tidak akan ada dua monster di area yang sama. Sekarang ada dua buaya hitam dan perak menyerang Lin Chen, dia merasa sedikit terkejut. Lebih penting lagi, tempat ini jauh di dalam rawa. Jika Lin Chen bertarung dengan dua buaya hitam dan perak terlalu lama, kemungkinan besar akan menarik monster lain. Begitu dia dikelilingi oleh sejumlah besar monster tingkat 4 tingkat atas, bahkan jika Lin Chen sangat kuat, dan ada kemungkinan besar dia akan mati di sini. Memikirkan hal ini, wajah Lin Chen bersinar dengan kesungguhan. Aduh, aduh. Saat Lin Chen sedang berpikir, dua buaya hitam dan perak tiba-tiba membuka mulut besar mereka, menendang kaki mereka dengan keras, dan seluruh tubuh besar segera bergerak ke depan, dan dua bayangan hitam melintas, sangat cepat. Pedang rantai bintang 7. Melihat adegan ini, Lin Chen dengan cepat menyerang dengan pedang besi dingin di tangannya, menembakkan energi pedang sepanjang hampir 2 meter pada pedang besi dingin dan menusuk ke depan dengan keras. Nyaring. Pedang besi dingin Lin Chen akurat, itu mengenai kepala buaya hitam dan perak tanpa kesalahan apapun, dan terdengar suara benturan logam yang tumpul. Hal yang paling kuat dari buaya perak hitam adalah pertahanannya,
ia memiliki sisik yang sangat keras, dan serangan dari prajurit biasa tidak dapat menembus pertahanannya. Buaya perak hitam dipukul oleh Lin Chen, dan lubang darah merah cerah segera muncul di kepalanya. Darah merembes keluar, mewarnai kepala buaya hitam perak menjadi merah. Kepala buaya hitam dan perak itu terluka, dan langsung mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya yang besar terlempar dan jatuh dengan keras ke dalam rawa, memercikkan lumpur dalam jumlah besar. Tetapi pada saat yang sama, serangan buaya hitam dan perak lainnya hendak menimpa Lin Chen. Aduh! Buaya hitam dan perak ini lebih besar dari buaya hitam dan perak yang dilukai oleh Lin Chen sebelumnya. Ada tanda-tanda samar terobosan aura di tubuhnya. Itu adalah buaya hitam dan perak yang akan pecah sampai ke level rendah kelima. Buaya perak hitam, yang akan menerobos ke level kelima tingkat rendah, jelas merupakan yang terkuat di antara monster tingkat 4 tingkat atas. Bahkan seorang pejuang di puncak alam Tiangang akan kesulitan untuk membunuh seperti itu. Seekor monster. Mata Lin Chen berkedip, tubuhnya bergetar, dan kulitnya segera memancarkan sinar cahaya perunggu, sangat cerah dan indah. Teknik pemurnian tubuh perunggu. Pada saat yang sama, Lin Chen memutar pedang besi dingin di tangannya dan memenggal kepala buaya hitam dan perak. Buaya hitam dan perak itu juga mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit pinggang Lin Chen. Jika pukulannya menggigit pinggang Lin Chen, bahkan jika dia tidak mati, Lin Chen akan terluka parah. Konsekuensi dari cedera saat ini bisa dibayangkan. Dengan keras, pedang besi dingin Lin Chen menghantam kepala buaya perak hitam. Kekuatan besar menyebabkan tubuh buaya perak hitam bergetar, dan dia berhenti sebentar di udara sejenak. Kemudian, buaya perak hitam terus membuka mulutnya, dia menggigit pinggang Lin Chen dengan keras. Ekspresi Lin Chen sedikit berubah, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan tongkat hitam panjang, dan meletakkannya di pinggangnya. Hampir di saat yang sama, mulut buaya hitam dan perak yang berdarah juga muncul di sisinya. Nyaring. Suara membosankan lainnya terdengar. Kemudian dia melihat mulut buaya hitam dan perak yang berdarah menggigit keras tongkat hitam panjang di sisi Lin Chen. Gigi tajam buaya hitam dan perak itu sangat tajam dan besar. Ketika berpotongan dengan tongkat hitam panjang, semburan percikan api tiba-tiba muncul. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya buaya hitam dan perak itu berusaha, ia tetap tidak bisa menggigit tongkat hitam panjang itu. Namun, buaya hitam dan perak menggigitnya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan tubuhnya gemetar karena guncangan inersia, dan bekas darah keluar dari mulutnya. Kesempatan yang bagus. Melihat pemandangan ini, mata Lin Chen berbinar. Buaya hitam dan perak ini tidak dapat menindaklanjuti serangan itu pada saat itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Mati. Lin Chen berteriak dengan suara rendah dan mengangkat pedang besi dingin di tangannya lagi. Kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan dalam untaian, menutupi pedang besi dingin dan menebas kepala buaya perak hitam. Aura mengerikan meletus dari pedang besi Han, menutupi area sekitarnya. Tampaknya dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Pada saat ini, raungan rendah monster dapat terdengar dari kedalaman rawa, dengan ketakutan yang mendalam dalam suara mereka. Buaya hitam dan perak juga bereaksi, dengan ekspresi agak ketakutan, ia menggerakkan kakinya dan dengan cepat mundur ke belakang, seolah ingin menghindari pukulan Lin Chen. Hanya saja cepat, dan kecepatan Lin Chen bahkan lebih cepat. Tubuh besar buaya hitam dan perak hanya mundur beberapa langkah sebelum pedang besi dingin Lin Chen menghantam kepalanya, yang lebih besar dari lentera. Klik. Pedang besi Han dengan mudah memotong kepala buaya perak hitam, untuk sesaat, sejumlah besar darah muncrat, yang sangat menakutkan. Au! Setelah terkena pukulan Lin Chen, tubuh buaya perak hitam tiba-tiba berputar tajam di tanah, dan menjerit serta mengaum terus-menerus dari mulutnya. Di kepala buaya perak hitam terlihat bekas pedang yang dalam. Tanda pedang ini hampir menembus kepala buaya perak hitam. Di dalam daging dan darahnya, terdapat sejumlah besar pedang yang menjarah dengan kejam, menghancurkan buaya perak hitam. Kepala seperti batu busuk, hancur total. Buaya hitam dan perak itu berputar-putar di tanah sejenak, lalu perlahan berhenti dan tergeletak tak bergerak di tanah, tanpa nafas.